Pengamat MotoGP sebut Marc Marquez luput dari bursa calon pembalap Ducati pabrikan. Pengamat MotoGP, Richard Jove membeberkan dua nama yang paling dekat dengan kursi panas Ducati pabrikan dan bukan Marc Marquez. Pengisi kursi tim Lenovo Ducati memang masih menjadi tanda tanya. Satu tempat sudah paten diamankan Francesco Bagnaia. Murid Valentino Rossi tersebut dikabarkan akan berseragam merah hingga 2026. Dengan demikian, hanya ada satu tempat tersisa untuk diperebutkan. Belakangan hal ini dibahas oleh Richard Jove. Sang pengamat menilai ada dua pembalap yang paling dekat dengan kursi panas tersebut. Keduanya adalah Enea Bastianini dan Jorge Martin. Menurut sang pengamat yang juga mantan pembalap, rekan setim Bagnaia bakal diumumkan pada seri Italia mendatang. Siapa yang memimpin kejuaraan saat ini? Martin, ujarnya, dilansir Juara Net dari Motosan, S. Posisi keduanya siapa? Bastianini. Siapa yang bisa menggondol kursi tim pabrikan? Mereka berdua. Jadi, ini seolah-olah mereka kompak berkata, saya ada di sini. Hal tersebut jadi menarik sebab hingga seri Mugello besok, pengisi tempat tersebut akan ditahbiskan, tambah Jove. Selain dua nama tersebut, Marquez juga layak masuk daftar. The Baby Alien tampil menjanjikan pada 3 balapan pertamanya bersama Gresini Racing. Namun, Jove punya pendapat lain. Dia merasa juara dunia 8 kali itu takkan menduduki kursi panas Ducati pabrikan. Menurut saya, Marc tidak masuk dalam permainan ini, tegasnya. Saya menempatkan dia di tim lain, yakni KTM, tutup Jove. Menarik menantikan siapa yang bakal menduduki kursi Lenovo Ducati. Tim ini tentu jadi primadona para pembalap. Bagaimana tidak? Mereka tampil dominan pada 2 musim belakangan yakni 2022 dan 2023. Sementara, cegah perasaan tak enak, jawaban Marquez dan Bagnaia saat dikirimi pesan singkat dari Ducati. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mendapatkan pesan singkat dari petinggi Ducati usai insiden yang dialami pada MotoGP Portugal 2024. Marquez dan Bagnaia terlibat kecelakaan di seri kedua GP Portugal sehingga membuatnya gagal meraih poin pada balapan tersebut. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, turun tangan untuk meredakan masalah yang mungkin terjadi. Ducati mengirimkan pesan teks singkat kepada Marc Marquez dan Francesco Bagnaia untuk mengecek apakah masih ada perasaan tidak enak. Pasalnya, momen itu menjadi insiden tabrakan pertama yang dialami dua pembalap Ducati pada musim ini. Setelah momen itu, Marquez dan Bagnaia memang memiliki pembelaan dengan versinya masing-masing. Hingga akhirnya insiden itu dianggap sebagai insiden balap, meskipun Marquez dari Gresini menyalahkan pembalap Ducati, Bagnaia. Mauro Grasili menjawab masalah tersebut pada seri ketiga MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Grasili melakukan intervensi untuk mencegah perasaan tak enak dari dua pembalap juara dunia itu. Sangat mudah, tegas Grasili dilansir bolasport.com dari crash.net. Saya mengirim pesan kepada keduanya. Saya tidak ingat, hari Senin atau Selasa, usai GP Portugal. Hanya, hei teman-teman, semuanya terkendali? Pecco dan Marc menjawab saya, ya, semuanya terkendali, tak sabar menantikan kota. Jadi, positif, sangat positif, ujar Grasili. Benar saja, Marquez dan Bagnaia kembali bekerja profesional untuk meraih hasil maksimal. Marquez bahkan meraih podium kedua pada sprint, namun gagal meraih poin pada balapan utama karena terjatuh. Adapun Bagnaia gagal finish di 3 besar, baik pada sprint atau balapan utama. Penilaian dalinya untuk kecelakaan Marc Marquez di kota. Meski terjatuh dan kehilangan peluang meraih kemenangan ke-8-nya di kota, Marc Marquez mendapatkan pujian dari dalinya. Pembalap Gresini, Marquez, bertarung di depan pada balapan Grand Prix Amerika yang mendebarkan di Texas tetapi masalah rem membuatnya tersingkir dari balapan. Meski gagal mendulang poin dari salah satu sirkuit favoritnya, Marquez menunjukkan kemampuan untuk overtake dan memimpin balapan saat menghadapi masalah teknis. Meski terjatuh, Marc terbukti menjadi penafsir balapan yang luar biasa, kata General Manager Ducati dalinya. Bahkan memimpin balapan dan ini menunjukkan banyak hal tentang keterampilan dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya.
Itu adalah balapan yang panjang dan mencekam, hidup dan bersemangat, di trek yang paling menuntut secara fisik. Banyak duel dan overtaking yang menjadikan kami sebagai protagonis dalam kontes tanpa batas yang ditandai dengan chiaroscuro, cahaya, dan bayangan. Enea Bastianini menyelesaikan podium di belakang Maverick Vinales dan Pedro Acosta di Texas. Podium kedua dari 3 balapan pertama menempatkan Bastianini di posisi kedua klasemen, di belakang Jorge Martin dari Pramac Ducati. Ini adalah respons sempurna terhadap tekanan untuk mempertahankan kursi pabrikan Ducati pada tahun 2025. Bagi Enea, ini adalah podium yang penting, menegaskan bahwa dia adalah salah satu tokoh kunci di trek, balapan demi balapan, dengan konsistensi yang secara bertahap dia dapatkan kembali, kata Dalinya. Dia adalah Ducati pertama yang berada di bawah bendera kotak-kotak, dengan finish yang mencapai puncaknya setelah start yang tentatif, kini menempatkannya di urutan kedua dalam klasemen kejuaraan dunia. Apa yang dia butuhkan adalah kesinambungan yang lebih besar, dan ini merupakan langkah penting lainnya ke arah yang benar. Sebaliknya, juara bertahan Francesco Bagnaia justru terus bergulat dengan YP24. Bagnaia berada di urutan kelima di Texas, dan tertinggal 30 poin dari pemimpin kejuaraan Martin. Sebaliknya, dengan rasa yang sangat berbeda adalah balapan Pecco, kata Dalinya. Berbeda dengan Enea, ia mengawali balapan dengan baik pada sepertiga pertama balapan. Namun kemudian kecepatannya menjadi kurang efektif, karena itu harus mempertahankan diri untuk mengamankan posisi kelima, yang tentu saja tidak dapat memuaskannya. Jarak yang sangat sedikit antara sprint dan YP, tanpa podium, dan akhir pekan yang terlewatkan, dengan mempertimbangkan tantangan berikutnya. Akhir pekan ini juga bukan akhir pekan yang positif bagi Jorge, meskipun ia berhasil mengamankan beberapa poin berharga yang membuatnya tetap berada di puncak klasemen kejuaraan dunia. Kejuaraan ini panjang dan sulit, dan tidak akan ada kekurangan naik turun bagi semua orang. Kami harus melakukan yang terbaik untuk memberi kesempatan kepada pembalap kami untuk mengekspresikan performa terbaik mereka. Itu sebabnya tes berikutnya dengan Michele Pirro di Barcelona akan menjadi sangat penting. Di sana kami akan menguji beberapa perubahan setup motor, untuk kemudian dikonfirmasi ulang dengan pembalap pabrikan pada tes yang dijadwalkan sehari setelah Grand Prix Jerez. Selamat kepada lawan kami, para pebalap yang cepat dan berbakat, ini akan menjadi tantangan terbuka lebar untuk kontes kejuaraan dunia yang menjanjikan akan lebih seru dan menarik, dan akan terus berlanjut, sampai ke tikungan terakhir.